muda pasti ada ahlinya. Semua masalah dan segala problema pasti ada solusinya. Topik hangat terkini tentang sumut hari ini. Mari kita kupas santai di Markombu. Nongkrong inspiratif pastinya di Markombu. Luar biasa hari ini, Pan. Ya bang. Ada Walaupun aja nih suasana hujan, Yes. kadang-kadang matahari terbit secara utuh, kadang-kadang setengah-setengah. Oke. Kok Tapi takut dengerin Bang semangatmu, Munir secara utuh semangatnya setengah-setengah? bukan apa, nggak Nggak ada setengah-setengah separuh-separuh ya? full Oh, ini. Kau hari ini semangatmu itu luar biasa, beda sama yang lain. Kok kemarin lemas ya bang ya? Aku yakin. Kenapa kau tampil makin semangat? Kenapa? Karena yang agak berumur itu kami berdua, yang lain muda-muda ini. Kita tuh the point aja ya kan. Nah. Alhamdulillah sadar ya Bang Isan. Ya hari ini kita akan memberikan tajuk realisasi pengalihan guru honor menjadi P3K. Menjadi P3K. Atau istilah PPPK. PPPK. Hadir Siap. bersama kita Widya. Ayahanda, orang tua kita yang peduli dengan kesusahan pegawai. Ini orang tua manggil orang tua nih ceritanya. Safrudin SH Magister Hukum, yaitu merupakan Kepala BKD Provinsi Sumatera Utara. Ini luar biasa ini. Pak Kalau Safrudin. orang bilang bertih katakan bertih, jangan ditebang batang selada, walaupun rambut mulai memutih, tapi tetap awet muda. Tapi nggak keluar kerakapnya ya? Enggak, kerakap Kerakapnya nanti. mungkin nanti ya. Terakhir Bang itu. Ivan disimpan dulu Kemudian kerakapnya. ada lagi satu anak muda, talentnya luar biasa, Oke. namanya panjangnya pun Betul. luar biasa. Panjang Siapa ya. dia? Dr. Muhammad Rizky Ramadan Hasibuan, SH, SE, MKM. Aduh. Awak pun ajab. Naruh Kenapa kok ini ajab? panjangnya. Dan merupakan saat ini adalah anggota DPRD Serdang Bedagi. Dan juga Ketua Yayasan Indah Medan, Stikes Indah Medan. Luar Aduh, biasa ini. aduh, luar biasa ya, Bang Kita beri Munir. aplaus anak muda yang punya geliat yang luar biasa, talentnya, pola pikirnya, mindsetnya luar biasa. Iya. Tentu pula dalam kapasitas tajuk kita realisasi pengalihan guru honor menjadi guru P3K. P3K. Ini bagaimana lah kalau menurut Widya? Perlu kita tanya ini. Perlu lah Bang Munir. Iya. Kalau nggak ditanya-tanya tuh apa kita undang Bang Munir? Aku Masa tak kita mau nanya, minta Wid. aja? Aku nggak mau nanya. Kenapa Widya nggak yang mau nanya, bagian nanya. Nanti aku akan nanya sedikit aja. Oke, Iya. siap Bang Munir Ya, kalau gitu. Oke, silakan Wid. Nah, ini emang yang cocok kita tanya langsung ke Pak Safrudin ya, Iyalah. Bang Munir ya. Yang paling tahu kondisi saat ini mengenai realisasi pengalihan guru honorer ke P3K. Kita mau langsung konfirmasi aja ya Pak Safrudin. Saat ini masih dalam tahap proses ya mungkin ya Pak Safrudin. Sudah sejauh apa untuk di Sumatera Utara pengalihannya Pak Safrudin dari honorer ke P3K untuk guru-guru kita? Terima kasih Iya. Kak Widya, Bapak kita yang ganteng. Ih, balik. Balas ganteng. Yang imut-imut mungkin ya Pak Safrudin. Seperti kita tahu bahwa kita kan Sumatera Utara dapat formasi 900 orang untuk pengalihan dari guru tidak tetap menjadi guru dengan status P3K, Ya. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan sekarang masih berproses, belum final. Mungkin juga sudah terekspos bahwa dalam proses tersebut ada 6.902 orang yang mendaftar, yang melamar. Dengan formasi 900, yang melamar 6.902. Kemudian dilakukan verifikasi berdasarkan by system, 6.677 orang diantaranya memenuhi syarat. Sementara 225 tidak memenuhi syarat. Nah, di dalam 6.677 orang ini, di dalam istilah kita ada prioritas 1 dengan kodifikasinya P1, prioritas 2 kodifikasinya P2, dan prioritas 3 dengan kodifikasinya kita buat P3. Apa maknanya itu? Yang prioritas 1 adalah bagi saudara-saudara kita, guru tidak tetap, yang sudah pernah
ikut ujian P3K, dinyatakan lulus, tapi belum ditempatkan. Ada berapa orang itu, Pak Itu Safruddin? sekitar 24 orang. 24 orang, oke. Ya, data terakhir yang kami tahu itu 24 orang. Kemudian prioritas 2 itu guru tidak tetap pernah ikut ujian, tetapi tidak lulus. Oke. Tapi mereka tetap mengajar sampai dengan proses rekrutmen P3K ini berlangsung. Yang prioritas 3 adalah guru tidak tetap sampai sekarang tetap mengajar, tapi belum pernah ikut ujian P3K. Oke. Nah, inilah jadi tiga kategori. Dari kategori 1 yaitu P1 ini memang sudah hampir bisa dipastikan akan ditempatkan. Sudah bisa dipastikan. Iya, karena mereka sudah lulus, Oke. cuman belum ditempatkan saja. Berarti tidak perlu ikut tes lagi begitu, Pak Tidak perlu Safruddin? ikut tes lagi. Oke, baik, siap. Dan sebetulnya mereka ini nggak tes, Enggak tes ya? hanya diuji kompetensi aja. Oke, baik. Uji kompetensi dan menunggu penempatan untuk yang Iya, kalau khusus yang P1 P2? itu sudah clear tuh. Oke, untuk Nah, P2. P2 itu dilakukan uji kompetensi, walaupun mungkin mereka terus-menerus mengajar, tapi kan ada standar kompetensi. Ada standarnya, yang buat standarnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau diuji berdasarkan standar itu, dan mereka lulus, udah langsung diangkat. Seperti itu. Jadi tidak terlalu nggak soal pakai tes psikologi, nggak pakai tes tertulis dalam arti tes potensi akademik, tidak. Hanya diuji kompetensi saja berdasarkan, tapi ada standarnya emang. Yang standarnya itu pun yang melakukan pengujian pun itu Dinas Pendidikan gitu, bukan kami PKD. Iya. Seperti itu. Dan mereka itu memang kelulusan semua dievaluasi by system. Jadi mungkin di sini memang objektivitasnya agak tinggi. Ya bagi saudara-saudara kita mungkin yang betul-betul butuh persiapan untuk mengikuti tes uji kompetensi sesuai standar yang dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti itu. Oke. Sedikit lagi Pak Safruddin, kalau untuk yang kategori P2, yang prioritas 2, yang akan ikut ujian juga, begitu itu sebanyak berapa orang kalau di Sumatera Utara? Kalau prioritas 1 tadi 24 orang, yang P2-nya? Memang di sini belum dijumlahkan, berarti 6.677 kurang 24, Oke, berapa baik. lah itu ya? Oke, banyak juga berarti jumlahnya ya Pak Safruddin. Luar biasa. Artinya Oke. kenapa? Nggak perlulah terlalu cemas sekali bagi ibu-ibu, bapak-bapak guru. Iya. Cepat atau lambat tetap akan diberikan prioritas untuk diangkat. Kan Ya, begitu Pak? ya. Hanya saja disesuaikanlah pula secara berkala, tentu dicocokkan pula dengan APBD daerah. Iya. Cocok Iya, tidak? betul. Jangan nanti tahu yang takut awak APBD-nya bobol gara-gara tak apa. Ini jadi masalah baru kan gitu Pak. Betul, betul. Ini alhamdulillah artinya luar biasa. Ayahanda kita atau bapak kita kepala BKD ini memikirkannya bukan enak loh. Walaupun ada surat dari menteri, tapi untuk memprioritaskan ini dengan testing yang betul-betul independen. Iya. Artinya tidak memihak siapapun, kan begitu Pak. Artinya betul-betul fair play lah. Istilah kita bilang di olahraga fair play katanya gitu. Oke, oke. baik. Pak Rizky gimana nih? Ya kan? Kalau gitu kita tanya langsung lah Iyalah. ya Bang Munir. Kalau di Serdang Bedagai sendiri ya Bang Rizky, Iya. Kondisi guru-guru honorer kita seperti apa untuk saat ini? Ya, makasih Mbak Widya, Pak Munir. Ya. Nah, memang terkait dengan P3K, terutama untuk rekan-rekan guru honorer ya di Sedang Bedagai ini banyak menjadi permasalahan sebenarnya. Apa aja masalahnya Bang Rizky? Mimpi mereka ini yang mungkin mimpi yang diharapkan selama Iya. ini ya untuk bisa menjadi P3K selevel dengan ASN, walaupun perbedaannya tidak mendapatkan gaji pensiun. Nah, tetapi permasalahan itu tidak ada pendampingan dari Dinas Pendidikan maupun dari BKD yang ada di Kabupaten Sedang Bedagai. Terkadang kan dari tingkat usia para guru yang mungkin yang sudah tinggal 3-4 tahun lagi menjelang pensiun ya, itu juga kan mereka sulit untuk menggunakan teknologi yang zaman sekarang ini. Oke. Nah, ini yang perlu adanya sosialisasi, perlu adanya pendampingan, walaupun kita tahu juknisnya jelas, ada undang-undangnya ada, peraturan Kementerian Pendidikan, Menpan RB ada. Nah, ini yang perlu sebenarnya kehadiran pemerintah daerah apabila ada guru honorer yang ingin mengikuti P3K, minimal adalah dibimbing, diedukasi maupun didampingi.
Seperti itu, Mbak. Oke, kalau di Sedang Berdagai sendiri berapa banyak jumlah tenaga guru honorer begitu ya Bang Rizky yang akan mengikuti P3K nanti? Kalau data dari Kementerian Pendidikan yang saya dapat di tahun 2021, kuota untuk Sedang Berdagai ada 3.000 lebih. 3.000 lebih? Iya, tapi memang kalau kita flashback kembali di 2021 itu karena pandemi, memang beban APBD Sedang Berdagai itu diprioritaskan untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Memang ini yang menjadi permasalahan sehingga tidak diusulkan oleh pemerintah daerah saat itu. Nah, di 2022 ini sudah diusulkan, tapi tidak banyak, hanya 600. 500 yang untuk pendidikan, yang 100 itu untuk kesehatan. Nah, inilah yang menjadi permasalahan, sedangkan jumlah yang diharapkan oleh guru honor itu lebih dari 1.000, yang kalau bisa kuota yang dibuka oleh pemerintah daerah. Karena kembali lagi, kemampuan keuangan daerah di kami di Sedang Berdagai yang mungkin hari ini masih perlu banyak dibagi untuk prioritas pembangunan dan hal-hal lain, tentunya seperti itu. Oke, baik. Ya, ini luar biasa. Agak tertarik saya. Kenapa? Tentang dinyatakan ada guru honorer yang last minute diberikan kesempatan untuk ikut ujian, maunya diadakan pendampingan. Apa dibenarkan nih Pak, kalau didampingi untuk mengikuti? Mungkin yang dimaksud Pak Rizky ini untuk melakukan registrasi. Administrasinya, ya. Karena itulah, semua kan by system. Ya, betul. Tidak manual. Ya. Memasuk ke sistem pun kalau kita yang gaptek seperti Hancur. saya misalnya kan. Sama Pak. Oh, ngaku akhirnya bagaimana? Agak susah juga kan. Oke. Kalau lagi yang seperti yang bilang Pak Rizky tinggal 4 tahun lagi masa kerja kan, karena ini kan ada pembatasan usia maksimal kan 56. Iya. Berarti yang batas 56 itu kalau memang yang bersangkutan tidak berusaha, bukan berusaha ya, tidak terbiasa Iya. memegang teknologi ini, teknologi informasi memang agak sulit gitu. Tapi kalau kita di provinsi, alhamdulillah kalau guru SMA, walaupun dia guru SMA katakanlah kemarin di Serbelawan gitu, Ya, betul. kita pandu dari provinsi, kita buka apanya, akunnya kan, sehingga dia tinggal menginput saja, ngetik gitu kan, selesai gitu. Tapi informasikan ke kita gitu. Jangan, kalau misalnya masih tenggang waktu yang ada keluhan, insya Allah kita cover. Nggak ada yang terlewatkan. Gitu. Jadi yang jelasnya kalau saya lihat di Sergi ini kurangnya komunikasi untuk saling bertanya, untuk saling meminta bantuan kepada provinsi. Kalau diminta ternyata provinsi membuka diri untuk bantu, kan gitu Pak. Jadi tak ada ini tutup-tutupi. Oke, baik. Nah, Bang Munir ini kayaknya kita harus Udah, jeda sejenak ya Bang Munir paham ya. aku. Karena Udah dapat paham. callingan nih tiba-tiba kayaknya kita harus Iya. jeda dulu. Iya. Kasihan Bang Munir kayaknya kehausan gitu. Iya. Kalau gitu Yang kita kasih ke jelasnya, Bang Ivan. baru ini masuk. Kerakap batang kerakap jangan tebang batang timun. Bercakap kita bercakap, elok kita mendengarkan musik sambil minum. Asik. Ini Oke, dia. baik. Silakan. Minta Bang. kali pula kerakap ya kan. Mau nanya ini, mau nanya itu, mau nanya ini itu, obrolan hangat hari ini mending gabung di sini, sudah pasti ada ahlinya. Semua masalah dan segala problema pasti ada solusinya. Topik hangat terkini tentang sumut hari ini, mari kita kupas santai di Markombur. Nongkrong inspiratif pastinya di Markombur. Pastinya di Markombur. Pastinya di Markombur. Kita lanjutkan bukan dalam bentuk kombur, tapi dalam bentuk realita bagaimana harapan dan mendapatkan kepastian. Aduh, ya. Ini Dalam dia. ya, dalam. Dalam. Pasti yang nanya pun kalau seandainya kita buka dialog interaktif hari ini, bagi pemirsa yang ingin ikut nimbrung ke Oke. 0811
A6100 386. Silakan kontak ke kita akan jawab. Oke, mana tahu ada guru-guru yang sedang menyaksikan mau nanya langsung ke Pak Safrudin, silakan ya Bang Munir. Biar jangan nanti gagal paham, fitnah yang datang. Dapat pula yang daripada yang tak mengerti peraturan nyampe tak betul awak yang silap Iya, katanya betul. Itu dia. Oke. Nah, Widya masih mau menyambung terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Rizky ya, bahwasannya perlu sebenarnya pendampingan dari BKD dan juga Dinas Pendidikan begitu. Nah, Pak Safrudin ini kan bisa jadi bukan hanya sedang berdaga yang mengalami hal demikian Pak Safrudin. Daerah-daerah lain mungkin juga butuh pendampingan begitu dari BKD dan Dinas Pendidikan. Nah, selanjutnya apakah akan mungkin sosialisasi lagi Pak dari BKD dan juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan ke daerah-daerah? Mungkin next ya, karena kalau untuk proses sekarang sudah final. Oke. Iya. Enggak semua, contohnya lah waktu menginput di sistem kan terbatas, udah di close kan, udah ditutup. Kecuali nanti mungkin ada lagi proses berikutnya yang untuk P3K berikutnya. Dan informasi ini mungkin bagi kami provinsi bisa dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan ke daerah. Tapi sebetulnya kami berpikir positif thinking aja. Sampai sekarang sebetulnya belum ada yang kami terima secara resmi bahwa kabupaten kota mengalami kendala. Oke. Baru sekarang saya dapat, itu pun langsung secara lisan dari Pak Rizky selaku Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Kalau yang kita terima secara resmi tertulis belum ada. Oke, baik ke depannya ya untuk penerimaan P3K next-nya ya Pak ya, Pak Safrudin. Artinya secara umum no problem lah saat ini, itu istilahnya. Kalaupun ada nanti penyampaian apa, kurasa dalam konteks perasaan hatinya udah itu. Nah kan ini kadang-kadang perasaan hati ini dalam kali. Padahal dia nggak tahu aku lulus apa enggak, dia belum nengok pengumuman. Udah repot dia mau nanya aja setengah mati, sehingga awak pun nggak nyaman kan gitu. Pikir kita pemutus kan gitu, ini gawatnya kan. Padahal semuanya melalui teknologi. Satu nomor aja hilang, nggak sesuai, error dia hilang nama tuh kan. Nah, makanya betul-betul lah Bapak Ibu untuk memberikan data. Tapi yang jelasnya untuk periode ini segala sesuatunya untuk input data telah diblok. Artinya kenapa? Kesempatan kita tetap ada. Pada periode berikutnya, insya Allah doakan. Pemerintah pusat akan membuka kembali sehingga semuanya dapat terakumulasi dan tertampung. Itu dia. Kita tunggu kabar baiknya kalau gitu ya Bang Munir ya. Oke. Nah Bang Rizky, dengan adanya pengalihan tenaga honorer ke P3K ya untuk kesempatan kali ini, dari Bang Rizky sendiri dari pihak DPRD ini melihat apakah menjadi solusi juga menjadi sebuah jawaban begitu bagi para guru honorer kita, mengingat ya Bang Rizky kalau kita lihat kan jumlah formasinya tidak banyak tapi pendaftarnya sangat luar biasa banyak. Ini gimana menurut Anda Bang Rizky? Iya sih, ini sebenarnya solusi yang sangat baik dari pemerintah pusat tentunya. Harapan yang selama ini mungkin dimimpikan oleh seluruh guru honorer, bukan hanya di Sedang Bedage ya. Meskipun formasinya sedikit begitu. Ya, tapi ya yang disayangkan kenapa kuotanya sedikit. Nah, ini kembali kepada anggaran sebenarnya. Baik. Ada wacana dari kemarin yang saya dengar dari Pak Kementerian di Menpan RB dan juga Kementerian Pendidikan, bahwasannya apabila itu urusan wajib seperti pendidikan dan kesehatan, itu kalau bisa dibebankan dengan APBN untuk penggajiannya. Nah, sedangkan yang umum itu APBD provinsi, kabupaten, kota. Tapi itu masih wacana. Tapi kalau itu bisa terrealisasi, ya paling tidak kuota ini bisa diperbanyak lah di setiap provinsi maupun kabupaten kota. Nah, memang kendalanya itu, kendala dari para guru honor khususnya di kami di Sedang Bedage itu karena kuota yang dibuka oleh pemerintah daerah itu sangat sedikit sekali. Kembali kepada anggaran karena postur APBD kami juga kecil. Jadi kebutuhan-kebutuhan prioritas dengan target yang harus direalisasi oleh pemerintah daerah juga harus tercapai. Nah, ini juga yang menjadi satu kendala sebenarnya. Nah, makanya ini sedang menjadi diskusi yang sangat hangat di antara legislatif dan eksekutif supaya kita bisa menyuarakan ini kepada pemerintah yang ada di pusat. Seperti itu, Mbak. Sudah ada upaya untuk menyuarakan ya, Bang Rizky? Sudah. Kita sudah secara tertulis melalui lembaga DPR juga sudah, pemerintah juga sudah. Tentunya kami juga minta dukungan dari provinsi ya kan untuk pendampingan sehingga kekuatan itu bisa lebih kuat dan utuh sebenarnya supaya perjuangan ini bisa sama-sama berhasil, Mbak, gitu.
Luar biasa. Artinya kenapa? Supaya nggak tinggal diam. Perjuangan tetap ada. Cuman harapan menantikan untuk perjuangan itu tereksekusi, ya bersabarlah pula. Kan begitu. Karena semuanya tak macam membalikkan tapak tangan gitu diajukan langsung selesai, dapat diselesaikan. Banyak aturan yang mau dilakukan. Karena gini, kalau buru-buru pula tak mengikuti prosedur yang resmi, ada bahayanya. Pegawai yang bersangkutan atau P3K yang bersangkutan di belakang hari jadi masalah pula. Untuk apa? Kan gitu, Pak. Lebih bagus lambat tapi pasti nyaman sampai final ya. Oke. Sampai stasiunnya nyaman, itu yang kita mau kan gitu ya, Pak ya. Biar pelan asal selamat ya, Iya. Bang Munir ya. Oke. Alhamdulillah. Inilah luar biasa, kita duduk bareng, bincang-bincang, semuanya terbuka sehingga masyarakat pun tidak menjadi galau berkepanjangan. Kalau berkepanjangan. Iya. Oke, ini kita masih ngobrolin soal guru honorer ya, Iya. Bang Munir ya. Kalau dari pandangan DPRD sendiri melihat guru honorer kita saat ini, Bang Rizky, sudahkah sejahtera menurut pandangan dari DPRD? Belum sejahtera karena memang penghasilannya, mohon maafnya ya kita sedih juga melihatnya kan. Di bawah 500.000 juga masih ada gitu kan. Dan itu juga menggunakan dana BOS yang ada di setiap sekolah sesuai dengan juknis yang ada. Tentunya memang ke depan ya harapan kami juga di DPR sudah menyuarakan kepada pemerintah daerah supaya bisa melihat dan menganggarkan minimal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah supaya bisa sejahtera walaupun tidak sempurna sejahteranya. Minimal ya mereka juga punya penghasilan lah. Karena rata-rata di Sedang Bedage guru itu ya sekedar profesi sebagai seorang guru, tidak ada pekerjaan sampingan. Nah ini juga menjadi satu problem, apalagi 2 tahun ini kita dilanda COVID, ini juga pemerintah harus ekstra keras untuk pemulihan ekonomi. Nah ini juga menjadi satu dampak yang luar biasa bagi kami. Mungkin di semua daerah juga seperti itu. Jadi memang kami di DPRD ini dengan kekuatan kami ya sebatas hanya di kabupaten, apa yang bisa kami suarakan ya itu sudah kami lakukan ya walaupun hasilnya belum sempurna menurut kami. Seperti itu, Mbak. Baik. Nah, Pak Safrudin, kalau kita perhatikan kan memang jumlah guru honorer kita di Sumatera Utara ini sangat banyak ya, Pak Safrudin, ya sangat ada sekitar ribuan guru honorer begitu ya. Nah, apa kemudian yang menjadi persoalan begitu Pak Safrudin? Guru honorer banyak direkrut, tapi ya itu tadi kebutuhan anggaran daerah sendiri sebenarnya untuk memberikan gaji kepada guru juga terbatas begitu. Dari mana kemudian proses rekrutmen sebelumnya, Pak Safrudin? Memang ini unik ini kan. Guru ini kan kalau cerita dari dulu kan ini pahlawan tanpa tanda jasa kan gitu kan. Tapi jasanya juga kita perlu perhatikan ya Pak Safrudin sebenarnya. Jadi banyak ini kalau di daerah, penting dia ada kegiatan itu dia rela seberapapun dia terima. Walaupun mungkin dalam berjalannya waktu dan tuntutan kebutuhan ternyata guru itu juga membutuhkan satu penghasilan yang memadai. Tapi dalam hal ini kalau Pak Gubernur kita ini sudah sangat berupaya maksimal. Contoh dari yang semula cuma 30.000 honorarium per jam mata pelajaran dinaikkan menjadi 90.000. Berarti kan 200% tuh naiknya. Nah, jadi dengan harapan akumulasi take home pay-nya guru itu mengarah kepada minimal ke upah minimum provinsi. Akumulasinya ya. Kan dia kan mengajarnya sekian jam seperti itu. Kali 90.000. Nah, di samping itu juga ada juga yang disiapkan oleh pemerintah provinsi namanya BOP, biaya operasional sekolah, pelajar gitu kan. Itu dikasih kepada kalau nggak salah per kepala, dihitung per kepala gitu. Di luar dana BOS yang menjadi dana transfer yang kita peroleh dari APBN seperti itu. Memang dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemprovsu, kebijakan-kebijakan seperti itulah yang diambil oleh Pak Gubernur sehingga ini semua tujuannya bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru seperti itu. Oke, baik. Kalau terkait dengan kebutuhan guru kita sebenarnya di Sumatera Utara seperti apa sih Pak Safrudin?
Kalau kebutuhan guru, kalau berdasarkan pemetaan kita memang masih kurang. Masih kurang. Masih begitu? kurang. Oke. Cuman persoalannya sekarang jumlah ASN guru yang ASN kan terbatas. Bahkan walaupun ada juga tingkat pemerataannya juga tidak Ya. mana ada kesenjangan gitu. Ada daerah-daerah tertentu yang kebutuhan gurunya sama sekali belum terpenuhi gitu. Katakanlah daerah-daerah kabupaten kota, kemudian kabupaten kota yang kabupaten pada umumnya, kalau kota rata-rata sudah terpenuhi. Kabupaten pada kecamatan terluar dari ibu kota kabupaten gitu. Nah, itu juga masih kurang. Dengan adanya non ASN ini pun masih tetap kurang gitu. Oke, baik. Belum lagi mata pelajarannya. Ada gurunya, tapi bukan mata pelajaran itu lagi. Yang berbeda pula lagi. Tidak linear dia. Nggak linear dia. Iya. Tapi dipaksakan juga mengajar itu. Betul. Kan gitu. Kenapa? Karena tidak ada tenaga guru lain, terpaksalah diberdayakan tenaga non ASN yang sesungguhnya itu bukan Bidangnya, ya. bukan ahli dia gitu. Nah, itu juga masih ada. Jadi memang masih banyak persoalan soal apa kita ini, soal pendidikan. Tetapi yakin saya dengan kebijakan pimpinan ya gubernur, otomatis nanti secara perlahan bapak ibu kita yang mengajar yang non ASN mungkin akan meningkatkan kompetensi mereka, sehingga walaupun awalnya tidak linear, tapi secara dalam perjalanannya mereka juga bisa Mampu untuk mempunyai kompetensi untuk pelajaran-pelajaran tertentu yang dibutuhkan oleh sekolah itu gitu. Oke, baik. Kalau di Serdang Bedagai, Bang Rizky, kebutuhan guru seperti apa? Apa memang seperti kondisi yang disampaikan Pak Safruddin tadi, sebenarnya kurang juga sih begitu? Kalau kita bicara kekurangan SDM guru memang kurang di Serdang Bedagai, apalagi di beberapa kecamatan yang jauh dari pusat kota yang ada di kabupaten. Tetapi kebanyakan memang rata-rata yang ASN sudah lulus jadi ASN, nggak lama pindah ke kota. Nah ini juga yang banyak yang pindah gitu. Dia tidak betah mungkin di daerah ya, di kecamatan yang paling jauh. Nah inilah yang membuat selalu terjadi kekosongan guru di setiap sekolah. Makanya kita sampaikan kepada pemerintah harus ada aturan yang tegas, minimal kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah, ataupun memang hanya cukup dengan peraturan bupati. Kalau memang ada yang pindah, konsekuensi ataupun sanksi diberikan. Nah ini supaya ada efek jerah, ya dia bisa mengabdi, benar-benar mengabdi sesuai dengan formasi yang dipilih di awal. Nah seperti itulah. Nah kejadian di Serdang Bedagai ini masih terjadi hal-hal yang seperti yang saya katakan tadi, Mbak. Oke, baik. Dan itu sebenarnya sudah makanya, sering. seperti yang disampaikan Pak Rizky ini, mulai rekrutmen ASN, semua termasuk guru, itu baru boleh pindah itu 10 tahun. Ya. Mulai tahun 2019. Nah, jadi tidak boleh lagi sewenang-wenang tiba-tiba dengan backing dia, dia punya link kan, tiba-tiba udah pindah 2 tahun atau 1 tahun, bahkan baru PNS 100% langsung pindah. Sekarang nggak bisa lagi. Dan itu sebenarnya kesiapan dari setiap setiap ASN begitu, ketika dia sudah diterima harus siap sebenarnya ditempatkan di mana saja begitu. Sekarang beda beda polanya. Dia direkrut berdasarkan formasi tertentu. Yang dibuka ya. Ya, dibuka misalnya formasinya guru di mana? Guru di Sumbul Sidikalang, kan guru SMA lah katakan. Dia itu ditempatkan di situ. Jadi dia bersaing dengan beberapa orang yang melamar di situ. Di situ juga. Itu aja, dia tidak akan ditempatkan di Medan misalnya. Oke, karena itu artinya mekanismenya dibuka formasi secara umum, tapi penempatannya bukan secara umum, udah dia pilih sendiri penempatannya. Dia pilih sendiri. Tak boleh dia bergeser dari posisi tempat itu minimal 10 tahun. Iya, betul. Betul juga. Karena kenapa kalau nggak seperti itu? Persoalan kenapa? Ini kan persoalan ABCD. Tak usah kita sebut yang macam-macam. ABCD lah. Nah, begitu awak naik golongan tadi masuk golongan 3A 100%, kemudian nunggukan 3-4 tahun atau 2 tahun naik 3B, terus minta terbang ke daerah lain. Nah ini yang kacaunya kan. Yang gawatnya lagi
3B-nya 3B junior udah minta menjadi kepala sekolah. Ini hancur juga ini kan. Jadi begitulah kapasitasnya. Jadi kepada masyarakat, kita saudara-saudara kita khususnya abang, bapak, ibu, guru, nggak usahlah khawatir. Ya, artinya nggak usah kita pusing-pusing mikirin. Yang jelasnya kesejahteraan bapak ibu tetap diperhatikan walaupun saat ini masih terbatas. Tapi di dalam kapasitas ada yang lebih mulia lagi. Bahwasanya apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak ajarkan merupakan cadangan amal Bapak yang tidak putus-putus. Itu dia. Ini luar biasa. Jadi Ustadz pula Pak Munir. Astagfirullah. Pak Kuda tukaran posisi. Ya. Artinya kenapa? Itulah dia yang pemahaman harus disampaikan kan itu. Jadi jangan ngeluh. Oke, baik. Alhamdulillah. Ini berbicara soal kompetensi tadi sempat disinggung juga oleh Pak Safruddin. Nah, kalau guru honorer, kalau guru ASN begitu ya Pak, akan ada kemudian pendidikannya begitu, akan ada kegiatan kompetensi begitu. Nah, untuk guru honorer memang tidak ada diberikan kemudian untuk meningkatkan kompetensi begitu Pak Safruddin, atau ke depannya nanti? Sebetulnya itu ada, cuman kadang-kadang kebijakan kepala sekolah yang mengikut sertakan gurunya mengikuti upgrading, selalu ada. Nah, memang peluangnya memang tidak banyak, makanya kadang-kadang cenderung yang sudah ASN yang dikirim. Tapi bagi kepala sekolah yang berpikir secara secara arif, dia harus meningkatkan semua kompetensi guru baik ASN maupun ASN yang ada di sekolahnya gitu. Dia harus berpikir general secara umum gitu. Ya kalau ASN tetap juga ditingkatkan, yang non ASN pun tetap ditingkatkan, atau dia ada pembelajaran mandiri. Kita istilahnya namanya e-learning, kan? Pembelajaran secara Zoom bisa. Kami sering diundang Zoom sampai 600 orang partisipannya, kan? Kenapa tidak, kan? Nah, sebetulnya tergantung bagaimana juga kreatif si kepala sekolah untuk memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas atau kompetensi dasar seorang guru yang ada di lingkungan sekolahnya gitu. Paham saya apa yang maksud Bapak. Maksud Bapak, kalaupun kita jadi kepala sekolah, mau ibu bapak guru jadi kepala sekolah, janganlah pula batasi hak-hak daripada guru lain. Berikan aja prioritas, mau honor, yang mau ASN, samakanlah. Sehingga ada kemudahan bagi kepala sekolah sendiri. Misalnya tak ada di sana guru ini nggak datang, udah bisa masuk ini untuk ngajar di situ. Ini kan lebih kemudahan artinya. Jadi ini satu kebahagiaan bagi kita bersama. Ternyata apa yang digaung-gaungkan punya batasan, tidak kok. Secara aturan boleh-boleh kan. Boleh. Jadi itu dia, ini bahagia kita. Pak Rizky gimana? Paham ya Pak Rizky dengan apa? Dengan Bapak kita, Pak Safruddin? Iya, kalau bicara sepaham ya sepaham, apalagi untuk kesejahteraan guru sebenarnya. Cuma kan kembali kepada kebijakan di daerah, karena provinsi kewenangannya kan dia di tingkat SMA, SMK. Nah di kami ini kan SMP, SD. Nah itu. Jadi kembali kepada perencanaan pemerintah dan juga anggaran yang direncanakan. Terkadang dalam perjalanannya lebih banyak tiba-tiba ada kebutuhan yang force major, yang mendadak, yang darurat. Nah ini juga perlu kajian lagi pada pemerintah. Nah ini yang memang belum selesai sih permasalahan ini sampai di kami juga seperti itu di daerah. Makanya terkait dengan P3K ini perlulah banyak informasi yang kami dapat, tentunya baik itu dari juknis yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat, tapi yang paling penting bagaimana sosialisasi mulai dari awal sampai akhir. Artinya bukan ikut mendampingi ujian, tidak, tapi cara administrasi, pendaftaran di pertama, terkadang karena gaptek tadi. Nah ini juga perlulah satu solusi yang arif dan bijak, sehingga harapan-harapan mereka itu bisa terwujud, mimpi mereka bisa terwujud menjadi P3K. Jadi yang sampaikan Pak Rizky tadi, kalau istilahnya mendaftar saja nggak bisa, kan? Cemana berikutnya itu kan? Itulah kecemasan ini, kan? Hanya untuk mendaftar saja. Basis saja, tahap dasar udah gagal. Udah kan? Cuman lagi mau terus. Bagaimana mau terus kan? Itu loh yang diapakan
Pak Rizky ini, saya sangat paham tuh. Tapi kembali saya kasih tahu kalau kita provinsi, karena kebetulan yang kita urus guru SMA SMK, ketika mereka ada kesulitan di lapangan, mereka koordinasi dengan Disdik provinsi, Disdik provinsi ngasih nomor-nomor kami, termasuk nomor saya, kan? Bahkan nomor saya pun dikasih, padahal adminnya ada gitu. Sampai itulah. Nah, call centernya. Ya, saya si Anu ini. Oh ya Bu, saya catat, nanti saya kasih tahu sama admin kita punya tim. Ya Pak, makasih. Tapi itu sebentar telepon, sampai itu kan. Tapi saya sangat maklum. Saya tidak menyalahkan yang bersangkutan, cuman karena saya juga butuh waktu untuk bekerja yang lain kan gitu. Tetapi setelah giliran dia, saya buka lagi, saya masukkan, hanya selesai kan gitu. Jadi artinya bagi Bapak Ibu juga tak usahlah buru-buru, artinya wah sampai merepotkan bersama. Artinya tidak ada yang direpotkan. Jangan panik ya. Itu merupakan tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Cuman perlu kesabaran kita, jangan tendensius seolah-olah tidak dipedulikan. Tetap dipenuhi dan dipedulikan. Ya Bapak Ibu, artinya kenapa? Sama-sama kita pahami, sama-sama kita mengerti. Yuk. Baik. Nah, Bang Rizky, sebenarnya kalau terkait dengan guru honorer begitu ya, ini kan sebenarnya PR pemerintah dari sejak lama begitu ya Bang Rizky. Nah, kalau melihat saat ini sudah menjadi solusi juga begitu dari pemerintah untuk para guru honorer diangkat menjadi P3K meskipun memang belum sempurna begitu. Dengan banyaknya kemudian kesejahteraan guru yang mungkin juga belum sempurna begitu, perlu nggak menurut pandangan dari DPRD sendiri untuk kemudian melakukan transformasi regulasi terhadap guru honorer kita? Kita sudah ada peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan, terutama melihat dari sisi kesejahteraan para guru honor yang ada di Kabupaten Sedang Bedagai. Memang ini kita perlu ada lagi revisi, perda itu kan sudah lama. Makanya kita usulkan kepada pemerintah, kami melalui tugas kami, salah satunya legislasi membuat perda, kesepakatan dari DPR dengan pemerintah daerah. Ini kita membuat satu inovasi melihat kearifan lokal yang ada di Sedang Bedagai. Tentunya memang kalau kita lihat lagi postur APBD kami sangat kecil sebenarnya. Apalagi kita baru pulih dari pandemi. Nah, perencanaan pemerintah juga targetnya juga harus dapat karena juga batas waktu sudah dekat di 2024 kan begitunya. Jadi inilah yang selalu belum ada solusi yang bisa diselesaikan. Tetapi pada intinya komitmen DPRD, komitmen pemerintah daerah tentunya ada untuk itu. Makanya kita selalu berdiskusi, sharing, supaya kita menemukan solusi yang baik. Kalau memang daerah tidak mampu, kita coba komunikasi dengan pemerintah pusat yang ada di sana, supaya bisalah dapat solusinya. Makanya kemarin saya lihat ada pidato Pak Menteri Pendidikan di 2023, kalau pemerintah daerah tidak membuka kuota ataupun formasi, itu diambil alih oleh Kementerian Pendidikan. Nah ini juga kan perlu juga kita pelajari seperti apa gitu. Jangan nanti jadi polemiknya di kami di daerah, benar. Yang menjadi permasalahan pasti di daerah, Mbak. Mungkin dari atas nggak paham nih di dilemanya di kabupaten kota, terutama di kami, itu akan menjadi permasalahan baru pastinya. Oke, baik. Tapi yang pasti tidak ada yang tidak peduli, tetap pedulinya. Peduli. Buktinya Pak Sapar pun selaku kepala BKD udah sangat peduli, sampai menolong, sampai dia kadang-kadang dibel kalau kabut dia. Itulah mungkin niat pedulinya. pemerintah baik. Coba mungkin pemahaman setiap orang kan berbeda. Betul. Kita sudah masuk ke penghujung acara, lalu singkat saja dari Bang Rizky pesan yang ingin disampaikan kepada mungkin guru-guru di Sedang Bedagai seperti apa Bang Rizky? Singkat saja. Untuk guru honor di Sedang Bedagai tetap semangat tentunya. Kami dari DPRD Sedang Bedagai bersama dengan pemerintah daerah selalu berupaya memberikan solusi, dan kita tetap berkomunikasi dengan pemerintah pusat sehingga nanti formasi P3K di Sedang Bedagai sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga guru-guru honor tadi bisa mewujudkan mimpi menjadi guru P3K di Sedang Bedagai. Alhamdulillah, amin. Dari Pak Saprudin, singkat saja Pak Saprudin, pesan apa yang ingin disampaikan? Mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa proses P3K ini kan masih dalam proses, belum final. Tentu bagi Bapak Ibu yang telah terdaftar, yang mengajukan lamaran, ya ikuti aja mekanisme yang ada, dan tentu belajar
sehingga mampu mengikuti kompetensi dasar, dan tentu jangan lupa berdoa. Gitu. Oke, baik. Terakhirnya penting ya Bang Munir, Yang jangan lupa terakhir, berdoa. intinya jangan kita cepat puas. Oke. Belajar sehingga mindset kita menjadi mindset yang sangat-sangat dibutuhkan. Itu Oke, dia. cakep. Pak Alhamdulillah. Saprudin terima kasih, Oke, Bang iya. Rizky juga terima kasih, Bang Munir juga terima kasih. Iya, Widya juga terima kasih. Terima kasih Iya. Bang Munir. Kalau gitu langsung saja Bang Ivan silakan. Udah mainkan.